Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Bayu di channel Gue Bisa Apa. Hari ini berbeda dengan biasanya, gue akan review sedikit tentang motor CB150R yang generasi kedua. Ingat ya, ini generasi kedua. CB150R yang terbaru itu adalah generasi ketiga yang tahun 2018. Tapi ini generasi kedua versi yang special edition yang gold. Jadi kalau menurut gua ini adalah versi yang paling cakep dari CB150R generasi kedua. Apa aja sih bedanya dengan generasi yang terbaru? Sebenarnya upgrade-annya nggak terlalu banyak. Untuk mesin juga masih sama. Perbedaan yang mencolok itu sebenarnya adalah di bagian yang pertama ada di bagian slot ini. Untuk generasi yang ketiga lebih agresif, tapi nggak terlalu beda jauh. Dan juga untuk di belakang sini yang generasi ketiga ada bolongannya. Selain itu untuk footstep belakangnya di generasi yang ketiga dia udah bisa dicopot, ada bautnya gitu, bukan pipa kayak gini, udah model aluminium. Sisanya hampir nggak ada bedanya. Speedometer masih sama, paling hanya di stang bawaannya aja yang beda. Cuman stang rata-rata banyak yang ganti dengan aftermarket. Dan ini saudara gua beli dengan harga 15 juta untuk kondisi second tahun 2018. Kalau gue bilang lebih worth it untuk beli motor second dengan kondisi yang masih min kayak ini. Ini hampir nggak ada cacat karena pemilik sebelumnya hanya pakai motor ini sampai kilometer 4.900, jadi masih di bawah 5.000 km walaupun usianya udah 2 tahun. Karena untuk generasi kedua ini adalah generasi yang upgrade-annya lebih banyak dari CB150R yang old, yang masih mirip dengan motor ini. Jadi masih mirip dengan Honda Verza yang old menurut gua. Dan kalau ini udah cakep banget sih. Oke, kita lihat dari depan. Dari depan untuk velgnya warna gold karena ini gold edition. Untuk spakbor depannya udah cukup agresif, ada aksen lubang-lubang begini, dan ini ada garis-garis tekukan yang lumayan agresif. Untuk cakramnya menggunakan Nissin ya, standar Honda biasanya memang menggunakan Nissin. Cakram depannya masih polos, nggak ada gelombang-gelombangnya. Dan ini ukuran 28 cm kalau nggak salah, atau 32 cm ya. Shock breaker depan masih teleskopik biasa, tapi udah lumayan tebel dan bahannya kelihatan sangat kokoh. Kita ke bagian lampu depan. Untuk reflektornya terbagi jadi dua bagian, ada yang atas dan bawah. Lalu untuk lampu sen depannya udah LED juga ya, jadi udah lumayan keren. Lalu ada mini visor yang kecil tapi lumayan bikin kesan agak galak dikit, jadi nggak terlalu kalem. Dan untuk speedometernya kita bisa nyalain aja ya. Ya, speedometernya udah digital, full digital. Ini ada kilometernya. Ini kilometernya udah 6.500 setelah dipakai selama 3 bulan kalau nggak salah ya. Ini ada jamnya di sini. Lalu di sini ada indikator bensin. Ada odometernya juga udah digital. Kita coba nyalain aja. Suaranya halus banget ya.
Kita dengerin suara mesinnya. Masih sangat halus. Nah, itu yang memang perlu diperhatiin. Yang paling perlu diperhatiin kalau saat beli motor bekas adalah mesin. Karena sebenarnya mesin terdengar dari suaranya aja udah ketara mana yang motor kondisi bagus dan mana yang motor dengan kondisi yang kurang bagus. Selain itu, ini ada trip A juga, ada trip B, lalu ada totalnya. Itu aja untuk speedometer. Kita matiin aja. Lalu kita ke bagian handle. Handle untuk kopling standar Honda rata-rata modelnya begini ya. Di sini ownernya udah ganti stangnya dengan stang fatbar protector dan ada tambahan racer yang lumayan tinggi. Jadi terkesan lebih enak untuk handlingnya. Lalu untuk tempat ini oli remnya masih standar. Dan ini karena pakai stang yang bukan standar, dia sampai pasang untuk starternya ke atas begini. Ini agak aneh, jadi kayak becetnya dari atas. Jadi cuma high low doang. Terus klakson. Lalu ada untuk lampu sen. Oke, dan untuk rumah kuncinya ada di satu dengan tangki bensin. Lalu di sini ada bahan plastik di kelilingnya rumah kunci, bahan plastik, dan untuk serotnya juga plastik. Yang tangki di sini, cuman masih lebih oke ya, karena untuk bagian tangkinya udah dengan metal, nggak ada di cover kayak Yamaha. Kalau Yamaha kan biasanya plastik ya, keren tapi plastik semua bahannya. Ini udah lumayan oke, dengan bahannya oke, finishing warnanya juga cakep banget ini untuk warna Dove-nya. Oke, lanjut ke bagian ini dia CB150R generasi 2, tubularnya ini udah keren, sasisnya kayak model ada tubular-tubular gitu. Di sini ada aksen aluminiumnya dan mesinnya kelihatan gede banget. Lebih berisi karena ada tubular-tubular kayak gini. Jadi lebih berisi walaupun di bawahnya agak kosong. Kosongnya lumayan gede. Tangan gua yang gede banget aja masuk tembus. Oke. Di bawahnya ada cover engine-nya yang lumayan agresif, lumayan keren. Nah, kalau untuk kalian yang pengen beli motor second juga, perhatiin bagian mesinnya, blok mesinnya ada yang bocor, ada yang rembes enggak. Kalau enggak, biasanya kondisi mesinnya bagus. Kayak gini contohnya, dia masih bener-bener bersih banget dan enggak ada luka. Apalagi kalau di blok mesin, kalau ada bekas tabrakan atau bekas jatuh pasti akan kelihatan banget. Nah, kalau ini bener-bener masih original dan kondisinya oke banget sih. Ya, lanjut ke bagian radiator. Nah, untuk CB150R ini udah ada radiatornya. Beda dengan Verza yang belum ada radiatornya. Ini kita sekalian lihat Verza nih. Verza nggak ada radiatornya, jadi sering overheat. Dan untuk radiatornya warnanya merah gitu. Sini ada filternya gitu. Lanjut ke belakang. Di sini masih ada selahnya ya untuk CB150R, masih ada selah manualnya, kick pakai kaki. Lalu ini juga untuk footstep depannya udah model aluminium gini.
agak bagus ya. Dan ini juga premium nih untuk footstepnya, jadi kayak kokoh gitu. Lalu ini juga ada cover mesinnya dengan bahannya plastik. Emang udah bawaannya ya. Dan untuk footstep belakangnya masih pipa, dan ini untuk oli rem belakang, oli cakram belakang ya. Footstepnya masih pipa, tapi yang di bawahnya pas di pegangan kakinya udah aluminium. Pipanya lumayan kokoh. Ini udah aluminium untuk pijakannya. Dan ini untuk knalpot standar dari CB 150R, bentuknya seperti ini ya. Jadi memang ini knalpot standar, lumayan keren sih. Dan ini adalah cakram belakang CB 150R, bentuknya masih bulat standar 24 cm, dengan pistonnya single, mereknya Nissin juga, warnanya gold juga tuh. Lalu untuk bagian belakangnya, ini bodi belakangnya seperti ini. Untuk lampu belakangnya juga lumayan agresif, udah LED semua ya. Dan ini untuk behelnya model kayak tanduk-tanduk gitu, lumayan bagus. Lalu untuk lampu sennya juga udah LED. Dan ini bahannya kulit jeruk, jadi beda dengan bahan bodi belakang yang agak di bawahnya. Ini bahannya kulit jeruk, lumayan agresif, jadi memang benar-benar agresif ya. Lalu untuk armnya masih model yang seperti ini ya, cuman memang bahannya selongsong udah kokoh, bagus daripada Honda Verza. Sini kalau dia kan kelihatan masih agak tipis, kalau ini kelihatan lebih kuat dan lebih kokoh. Lalu untuk spakbor kolongnya udah di bawaannya udah ada ya. Spakbor kolongnya nyambung dengan untuk cover rantai. Dan untuk shockback udah dia modelnya terpisah dengan sasis, jadi kayak ada tambahan di sini, dan itu untuk sasisnya di sana. Jadi kayak ada bracketnya sendiri, lalu disambungin ke bagian tengahnya. Lalu kita buka untuk bagian jok ya. Coba buka untuk bagian joknya, apakah seperti ya, sebesar apa bagasinya. Kita coba buka, harus tangan dua. Nah, ini untuk bagasinya ya, motor sport memang bagasinya kecil, cuman ini lumayan gede sih. Ini muat untuk satu mantel ponco. Dan juga ada gabus yang kayaknya punya saya ini. Terus masih ada tempat kunci-kunci dan untuk P3K. Lumayan lega untuk motor naked bike, karena kalau untuk motor saya Honda Verza itu kecil banget, hampir nggak ada ruang. Untuk joknya juga bawaannya udah sporty banget sih. Jadi kalau menurut gua overall motor ini bener-bener motor 150 cc, motor naked yang sangat worth it, karena value to price to value nya ini lumayan worth it banget.
dibandingkan dengan beli motor baru yang sekarang harganya udah di atas 25 juta semua, kecuali CB 150 Verza memang masih murah harganya. Daripada beli motor baru, mendingan beli motor CB 150R generasi kedua dengan kondisi yang bagus kayak gini. Dan memang kita harus benar-benar perhatiin banget, kita harus benar-benar cek supaya nggak kecolongan kayak gini. Oke guys, kita akan coba seperti apa riding positionnya untuk orang berbadan besar, tambun kayak gue gini. Apakah cocok motor ini untuk orang gede kayak gue? Kita tes. Lumayan tinggi ya. Gue tinggi 175 dengan berat gue di atas 100 kilo. Ini motor gue masih agak jinjit sekitar 1 cm atau hampir 2 cm ya. Jadi nggak full napak, tapi kayaknya kalau pakai sepatu yang agak tinggian nih udah full napak nih, napak sempurna. Lalu untuk stang yang udah diganti ini posisinya jadi enak ya, karena serasa kita pegangannya jadi luas, jadi kayak handlingnya tuh jadi enak banget. Dan untuk handle remnya dan koplingnya udah enak banget ya, dan ini empuk banget untuk koplingnya ya. Jadi memang untuk mesin dari CB 150R ini memang sudah sama persis dengan yang CBR ya, CBR yang full fairing. Jadi untuk performa pasti sangat agresif, nggak perlu diraguin lagi. Dan untuk di generasi yang ketiga juga nggak ada perubahan yang signifikan untuk masalah performanya. Jadi memang ini adalah motor paling recommended jika kalian punya budget 15 juta atau 15 juta ke bawah, karena banyak juga plat Jakarta, Tangerang dan sekitarnya yang ngejual di harga 11 sampai 13 juta, itu udah banyak. Tinggal bagaimana cara kita untuk cari motor yang dalam kondisi yang terbaik. Nih, jadi untuk orang gendut menurut gua sangat nyaman. Apalagi setelah diganti stangnya ya, bisa dilihat. Dan kalian bisa lihat sendiri seperti apa, apakah kayak gajah naik skuter atau enggak. Kalian bisa lihat aja. Oke, mantap. Setelah tadi kita bahas review mengenai CB 150R generasi kedua ya, yang antara tahun 2016 sampai 2018, kita sekaligus cek pasarannya, harganya, sambil kita bahas seberapa worth it kah untuk membeli motor CB 150R. Tadi gue udah berkali-kali bilang bahwa untuk beli CB 150R itu sebenarnya sangat worth it, terutama untuk yang generasi 2. Kenapa? Kalau yang generasi pertama itu menurut gue udah terlalu tua motornya, dan lebih baik mendingan beli Verza sekalian yang harganya jauh lebih murah dibanding harga 10 juta tapi dapatnya tanggung dan masih harus benerin beberapa part, karena nggak akan ada yang sempurna kalau motor second itu. Nah, di sini kita coba untuk cari CB 150R, kita sebenarnya pasarannya itu berapa sih untuk tahun-tahun 2016, 17, 18. Di sini kita lihat ada yang 16 juta jualnya, ada yang 17 juta, ada yang 14 juta 500. Jadi memang pasarannya sekitar segitu. Dan seberapa worth it kah sih sebenarnya? Sebenarnya kita kembali lagi ke berapa banyak budget yang kita miliki. Seandainya kita punya budget sekitar 15 juta, maka itu sangat worth it untuk beli CB 150R generasi 2 dibandingkan harus membeli generasi 3 dan uang 15 jutanya hanya untuk DP. Jadi masih harus nyicil motor lagi. Mendingan beli yang generasi 2 karena perbedaannya menurut gua nggak terlalu jauh. Dan di sini udah banyak kok yang jual sekitar 14, dan dia pasti kan nego nih. Misal kita lihat ini tahun 2017.
dia pasti nego. Makan pribadi, pajak hidup, standar waktu, bayar lecet pemakaian. Nah, kita sebenarnya bisa langsung utamakan gini, kalau misalnya kita beli nyarinya di online, terus kita nggak kenal orangnya, kita cari orang yang mau COD di rumahnya dia, rumah pribadi. Kayak gue kemarin, motor yang tadi gue review, itu gue nyarinya di OLX sama saudara gue. Gue bantuin dia untuk cari motor, dan kita cek bareng-bareng eh, untuk lokasi COD-nya di rumah si ownernya langsung, dan pastiin kalau itu rumah adalah milik dia. Kita bisa tanya dulu ke tetangganya, Pak ini rumah Pak ini bukan? Ya benar. Kita baru samperin ke rumahnya, kita cek barangnya, kita coba test ride segala macam, cek STNK, BPKB, semuanya, dan terutama untuk feeling berkendaranya masih enak atau enggak. Biasanya kalau mesin itu bisa dirasain banget kok sebenarnya. Apakah mesinnya masih enak atau enggak? Di sini banyak yang jual 16, tapi pasti mereka bisa nego sih. Kita coba ini untuk daerah Tangerang ya. Tuh, itu pasti kondisinya kalau harga segini masih bagus. Ya, ini kilometernya masih 8.000, ini worth it banget. Daripada beli harganya 27 juta sekarang, yang baru mendingan beli second. Karena performanya nggak beda jauh. Dan feel baru tuh ya hanya bertahan 1 bulan, habis itu ya berasa motor nggak baru lagi. Nah, itu makanya kita balik lagi concernnya sebenarnya ke budget sih. Seandainya kalian cuma punya budget 13 juta atau 12 juta, mendingan beli yang generasi pertama. Beli CB generasi pertama atau beli Fiction. Kalau Fiction harganya mungkin lebih murah untuk tahun-tahun 2015-2016. Makanya untuk CB 150R, karena tahunnya masih muda nih, harganya sekitar segitu. Ini 16,5 pasti nego, dapatlah 14 atau 15 juta. Biasanya sih gitu. Turunnya sejuta atau 2 juta itu udah wajar. Itu sih. Jadi teman-teman kalau memang pengen beli, jangan lupa untuk cek berapa kondisi, terutama kilometer sebenarnya bisa di reset, cuman biasanya kalau pemiliknya itu pemilik pribadi, motor pribadi bukan dealer, biasanya tuh nggak akan di reset lah sama mereka. Terus kita juga bisa lihat dari kondisi fisik, biasanya yang akan ketara itu motor jatuh atau enggak itu adalah di handle rem atau kopling itu biasanya suka bengkok. Nah itu ciri-ciri motor yang sudah pernah jatuh. Terus habis itu di bagian blok mesin, terus di bagian bodi belakang, dan juga di bagian sen-sennya nih apakah masih ori atau enggak. Itu biasanya kelihatan. Jadi sebenarnya ngecek motor itu nggak terlalu susah ya. Karena feel-nya pun akan sangat terasa, suara mesin pun terasa, dan baut-bautnya pun kan kalau misalnya dia motor udah bobrok pasti akan bergetar lah, di mana lah, di bodi-bodinya lah, atau di mananya lah gitu. Jadi gitu sih, kalau teman-teman mau beli di OLX bisa aja dicari. Nanti pastikan utamakan COD dulu, jangan mau transfer apapun dulu, cek semuanya dulu, mesin-mesin, apakah nomor rangkanya sama, nomor mesinnya sama dengan BPKB, dan pastikan untuk dicek online apakah nama motornya sesuai dengan di STNK atau di BPKB, di data online itu terdaftarnya benar sesuai dengan plat nomornya. Itu untuk teman-teman kalau misalnya butuh bantuan untuk beli motor, boleh komen aja, nanti gue akan bantuin kalian cari-cari motor. Uh, Tentunya gue akan bikin konten bareng kalian gitu. Jadi kalau misalnya mau untuk daerah Tangerang dan sekitarnya, boleh hubungin gue di komen aja di komentar, nanti kita sama-sama cari. Gue akan bantuin kok. Gitu. Oke, gitu aja untuk
pencarian CB150R dan seberapa worth it kah, yaitu kembali lagi kepada budget yang kita punya. Sebenarnya gitu aja. Jadi jangan kita budgetnya ngepres, misal cuma punya 12 juta tapi maksain pengen CB150R generasi 2. Kayaknya sayang, akan dapat kondisi yang tidak terlalu bagus. Jadi lebih baik harganya normal tapi kondisi motornya mint condition atau no minus lah, ibaratnya nggak ada PR gitu. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih.